Amma ba'du. Seluruh makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung memuji Allah, lautan memuji Allah, hutan-hutan, binatang melata memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua puji milik Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan di malam ini kita disaksikan oleh bermiliar-miliar malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam ini hujan kasih sayang Allah terlimpah kepada kita semua. Karena di malam ini kita dihadiri oleh para juriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadiri para alimil ulama, dihadiri para pejabat tinggi. Alhamdulillah Bapak Gubernur kita hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bupati kita hadir di tengah-tengah kita, para sultan yang mulia juga beserta permaisuri hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita semua menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita mengingat tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah lepas kita akan berbicara tentang Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, juga Masjid Aqsa sebagai kiblat kedua. Menurut sejarah para ulama, Haram, Ka'bah, Baitullah dibangun oleh para malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam menginjakkan kaki di bumi. Maka ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi di daerah Sarondib, pegunungan Himalaya, India, Allah memerintahkan supaya merehabilitas, merenovasi daripada Ka'bah Baitullah yang pada saat itu sudah berusia 2000 tahun. Maka Nabi Adam berangkat dari India menuju Makkatul Mukarramah, jalan kaki, masyan minal Hindi ila Makkah, jalan kaki dari India menuju Makkatul Mukarramah. Jelas lamun Haji Pendi lempang di India ke Mekah, ulah di India di lembur pondok dekat Cilongok ka dieu bisa lempang asana ragag di ranca pondok paeh. Innalillahi wa inna ilaihi
Alhamdulillah, termasuk Bapak Kapolres kita hadir di tengah-tengah kita beserta jajaran. Nyana lambat, beliau lambat karena terjebak macet. Jadi ternyata polisi juga kena macet. Banjir bandang menghancurkan segalanya di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Akibat apa? Akibat mereka daripada orang-orang yang tak pandai bersyukur. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak pandai bersyukur, tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka peradaban manusia hilang, porak-poranda diterjang banjir. Jelas banjir gara-gara saha. Banjir gara-gara saha? Gara-gara mereka yang tak pandai bersyukur. Haji Pendi lainan sholat andahan mawaan jablay. Jelas. Berangan-angan mereka bukannya bekerja, berdagang, malah main slot. Jelas. Siapa yang akan menghadang banjir itu? Masya Allah. Kalau sudah terjadi banjir, Bapak Gubernur kita dan Bapak Bupati yang dijadwalkan zuhur di sini ternyata ngurusin banjir dulu. Kenapa? Karena mungkin ini rakyat Bapak banyak yang main slot. Masya Allah. Maka peradaban itu hilang sehingga Ka'bah tidak ada lagi di muka bumi. Terjadilah di masa Ibrahim alaihissalam yang lahir di negeri Babilonia, Irak kuno, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kembali membangun peradaban. Ka'bah Baitullah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim beserta sang putra Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masya Allah, betapa sang Ibrahim berdoa, siapa yang masuk ke masjid akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana amina. Mudah-mudahan hati kita semua sebagai hati-hati yang benar-benar hatinya hati masjid, amin. Lain hati mall kos Haji Pendi, amin, amin. Hayang kos Haji Pendi, Masya Allah. Wa man dakhalahu kana amina, akan Allah berikan kesejahteraan golongan yang benar-benar masuk ke masjid. Walaupun di sana dikatakan Masjidil Haram, tapi Masjid Haram ini adalah sangat luar biasa. Masjid-masjid di seluruh pelosok-pelosok dunia ini semua berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan kita di dalamnya, bagian daripada di dalamnya, amin ya robbal alamin. 500 tahun setelah Nabi Adam tinggal di bumi, maka Allah memerintahkan supaya membangun
kiblat kedua Baitul Muqaddas. Dibangunlah oleh Nabi Adam alaihissalam yang diperintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat pada saat itu masih belum mengenal tentang Baitul Muqaddas, maka dipopulerkan Baitul Muqaddas itu oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, paduka yang mulia Sulaiman. Maka kalau kita bicara Ka'bah Baitullah, tidak akan pernah lepas bicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bicara kita tentang Baitul Muqaddas tidak akan pernah lepas dengan bicara tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman pada saat itu dinobatkan paduka yang mulia, dinobatkan sebagai Raja Agung di usia 17 tahun. Dinobatkan sebagai Raja Agung di usia 17 tahun. Haji Pendi geus umur 70 sabaraha pen? 75 tahun. Eueuh nu nobatkeun hiji-hiji acan. Masya Allah. Maka ketika beliau sang paduka berkiprah menjabat sebagai Raja Agung 4 tahun, berarti di usia 21 tahun beliau mulai berkiprah membangun Masjid Baitul Muqaddas. Raja Agung paduka Sulaiman alaihi salam berusia 67 tahun, berarti beliau memangku jabatan sebagai Raja Agung 50 tahun. Ketika selesai membangun Masjid Aqsa, maka taqarruban ilallah, beliau bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau memotong sapi berjumlah 12.000 ekor sapi. Hei, 12.000 ekor sapi. Kalau satu ekor sapi 25 juta kali 12.000, ini diperkirakan 300 miliar. Nabi Allah Sulaiman memotong 120.000 ekor kambing. Kalau kambing harganya satu ekornya 3 juta, ini diperkirakan 360 miliar rupiah, berarti berjumlah 660 miliar rupiah kalau dirupiahkan saat ini. Belum nasinya, belum ikannya, encan yang berkat Haji Pendi. Mungkin yang dikeluarkan oleh Nabi Allah Sulaiman saat itu triliunan rupiah kalau dirupiahkan di saat ini. Untuk apa? Untuk taqarruban ilallah, bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah limpahkan kepada paduka yang mulia Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Masya Allah. Siapa pada saat itu yang menghadiri daripada tasyakuran peresmian Masjid Aqsa? Sang paduka Nabi Sulaiman mengundang seluruh raja-raja di dunia. Seluruh raja di pelosok dunia beliau undang pada saat itu. Bahkan bukan sekedar raja di dunia sebagai raja manusia, raja jin beliau undang, termasuk raja binatang-binatang beliau undang. Hadir pada saat itu seluruh kerajaan-kerajaan di dunia. Masya Allah. Maka inilah saat ini saya mengundang raja-raja untuk meresmikan daripada Masjid Kesepuhan Al Istiqlaliyah sebagai
sebagai titik tolak atau menapak tilas dari perjalanan sang paduka Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika meresmikan Masjid Aqsa pada saat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Allah Sulaiman pada saat itu pidato di depan seluruh rakyat. Nabi Sulaiman mengenalkan Masjid Aqsa. Nabi Sulaiman mengenalkan ketauhidan bahwa Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman sedikit pun tidak menyentuh tentang budaya. Biarkan budaya di masing-masing negerinya. Nabi Sulaiman pada saat itu membiarkan budaya itu. Silahkan yang berbudaya apapun tapi beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses gemilang Nabi Sulaiman berdakwatul Islamnya melalui jalur budaya. Sejarah mencatat yang menguasai raja dunia Islam itu hanya satu, paduka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan kemudian Raja Iskandar Zulkarnain. Inilah sejarah mencatat raja yang pernah menguasai dunia dalam beragama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak sang paduka Sulaiman alaihissalam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Islam diperkenalkan melalui yaitu sentuhan budaya. Sang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji dan mengirim hadiah kepada Raja Najasyi, penguasa Habasah pada saat itu. Sang Nabi tidak pernah menyinggung urusan kebudayaan, maka Raja Najasyi bersimpuh memeluk Islam dengan atribut kerajaan yang tidak berubah. Masya Allah, bahkan sang Nabi mengirimkan hadiah untuk Raja. Aku dan Isa, saya mengikuti jejak langkah sang Nabi, mengikuti jejak sang Nabi, memberikan hadiah kepada raja-raja Nusantara. Saya sengaja mengambil atau mendatangkan sebuah tasbih yang dari negeri Mesir. Yang tasbih itu ada di dalam kedalaman laut yang paling dalam di negeri Mesir. Dan tasbih itu tidak ada di negeri-negeri manapun di dunia, hanya ada di negeri Mesir. Maka saya sengaja mendatangkan tasbih itu di negeri Mesir untuk hadiah sang raja, menapak tilas daripada sang junjunan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkau telah menjadikan aku sebagai raja. Engkau telah menjadikan aku kemampuan untuk membangun masjid. Maka hari ini aku persembahkan masjid ini kepada Engkau wahai Allah sebagai wujud peribadahan, dan saya hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman berdoa, wahai Allah, siapa saja yang masuk ke masjid ini dan masjid-masjid yang lain, ketika orang itu berlumuran dosa, ampuni segala dosa-dosanya wahai Allah.
Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa kita, amin. Sehingga terhindar segala bencana di negeri kita, amin. Mudah-mudahan pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus Nabi Sulaiman berdoa. Jutaan makhluk pada saat itu, manusia termasuk jin, termasuk binatang melata, mengamini doa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Wahai Allah, siapapun yang masuk ke masjid ini, kata Nabi Sulaiman, mereka dalam keadaan berduka, maka sejahterakan wahai Allah, hapus duka-duka mereka. Mudah-mudahan di hari ini duka kita terhapus. Yang jomblo kayak Habib Rojak mudah-mudahan enggak jomblo lagi. Hayang parawan teu mikir rakyat bapak eta geus aki-aki hayang parawan. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wahai Allah, siapapun yang masuk ke masjid dalam keadaan fakir, berikan mereka kekayaan yang untuk kekayaan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa Nabi Sulaiman menggema pada saat itu sehingga seluruhnya mendengar sampai di sini. Mudah-mudahan doa itu masih terus sampai ke masjid kita, amin ya Allah ya Rabbal. Dua kutub kiblat, Ka'bah Baitullah, dua kutub kiblat, yang satu Baitul Muqaddas, tidak bisa dipisahkan. Maka ketika terjadi kebencian melanda di masyarakat, yang mencintai Musa alaihi salam tapi membenci Nabi Allah Isa alaihi salam, maka mereka akan terhempas menjadi Yahudi. Yang mencintai Musa membenci Isa, mereka terhempas akan menjadi Yahudi. Mereka yang mencintai Isa membenci Musa, mereka akan terhempas menjadi Nasrani. Maka sang Nabi membawa kesejahteraan cinta, membawa kedamaian, datang untuk membawa rahmatan lil alamin, mensatukan dua kutub kiblat Ka'bah Baitullah dan kutub kiblat Baitul Muqaddas disatukan oleh sang Nabi. Wahai para umat, kau harus mencintai seluruh para anbiya wal mursalin. Kita mencintai Nabi Isa, kita mencintai Nabi Musa, kita mencintai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kita mencintai seluruh anbiya wal mursalin yang berjumlah 124.000 nabi, 313 yang menjabat rasul. Kita semua mencintai. Alhamdulillah. Sang Nabi mengancam umatnya, siapa saja satu daripada nabi atau rasul yang kau benci, satu nabi atau rasul yang engkau tidak cintai, maka apa arti sebuah cinta? Cinta tidak akan pernah berguna pada saat itu. Cinta tidak akan pernah diterima. Iman kita tidak diterima Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka al ulama'u warasatul anbiya, kiai sebagai pewaris para nabi-nabi, mari kita mencintai seluruh nabi-nabi, seluruh kiai-kiai Allah Subhanahu wa taala, amin. Mari kita mencintai para juriat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencintai seluruh saudara-saudara kita yang dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang menebar kebencian bukan ajaran Nabi kita.
Siapapun yang melakukan menebar kebencian, siapa saja di negeri ini yang menebar kebencian, itu bukan ajaran Nabi kita. Sang Nabi datang untuk menebar kecintaan terhadap seluruh manusia supaya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran inilah yang sukses gemilang dibawa oleh Wali Songo datang ke negeri kita, menyebarkan Islam, berkolaborasi, bersatu dengan para keraton-keraton, sultan-sultan, raja-raja pada saat itu. Ini adalah cara ajaran Nabi kita. Maka sejarah mencatat Islam masuk ke negeri tercinta ini. Islam masuk ke negeri tercinta ini. Walaupun dulu negeri kita ini adalah Hindu Buddha, kemudian masuk Islam ke negeri ini tanpa ada satu tetes darah pun yang menetes. Tidak ada peperangan, tidak ada pertempuran, semuanya lewat dengan cinta. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Budaya tidak pernah disinggung oleh Wali Songo. Biarkan budaya itu berjalan, tapi kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudara-saudaraku sekalian, kita hadir di tengah-tengah kita para pemangku adat, para sultan, para paduka yang mulia. Ini adalah bagian daripada yang dulu pernah menyumbangkan bangsa untuk merebut kemerdekaan, yang pernah menyumbangkan bangsa ke bangsa kita. Ini adalah menoreh perdamaian ketika Islam masuk ke negeri kita. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka cara itulah yang dilakukan oleh Abah Sepuh, Abah Haji Dimyati, yang berpasangan dengan ibunda tercinta Ibu Hajah Nihaya binti Abah Haji Agrat binti Abah Haji Jahyan. Ayahanda memulai mendirikan pesantren di sini di tahun 1957 karena putra yang pertama yaitu lahir di tahun 1960. Pesantren berdiri. Di lokasi pesantren di sana ada masjid. Yang pesantren itu masjid itu tidak besar. Kemudian seiring dengan waktu masyarakat semakin mulai banyak. Terjadilah masyarakat tidak menampung lagi, masjid itu tidak menampung lagi. Maka Abah Sepuh memulai pembangunan masjid Kasepuhan ini yang dulu belum bernama Kasepuhan. Masih Masjid Al-Istiqlaliyah, sama dengan pesantren Al-Istiqlaliyah. Dibangun pada tahun 1984. Ketika peresmian masjid itu, Abah Sepuh mengundang Bupati Kabupaten Tangerang pada saat itu, yaitu Bapak Haji Tajus Sobirin. Seiring dengan waktu terus berjalan, tahun 2001 awal Abah Sepuh dipanggil ke rahmatullah. Maka kepemimpinan di pesantren ini digantikan oleh putra Abah Sepuh, putra yang ketiga, guru kita, guru besar kita, almarhum Almagpurlah Abah Uci Turtusi.
Mudah-mudahan makbaroh beliau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid-murid beliau. 4 tahun memimpin pesantren, beliau persis seperti Nabi Allah Sulaiman mempelopori kembali pembangunan masjid yang tadinya untuk merehab karena masjid ini sudah tidak menampung lagi jamaah. Maka dibangunlah masjid yang kedua yang kita kenal sekarang dengan Masjid Kanoman. Pada saat itu Bupati adalah Bapak Haji Ismet Iskandar. Semoga Bapak Haji Ismet diampuni dosanya. Peletakan pertama waktu itu. Waktu berjalan terus pembangunan ini, sang guru mengatakan bahwa mari kita terus berjuang, mari kita terus berjuang membangun sarana agama. Insya Allah ketika kita terus ikut dalam pembangunan, kita selalu ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kasih sayang Allah. Tahun 2020 Allah menghendaki guru kita tercinta dipanggil ke rahmatullah. Maka masjid ini dilanjutkan oleh saudara-saudara beliau. Saya dan semua saudara memangku daripada pesantren ini dan pembangunan ini. Kemudian di tahun 2021 saya memaksakan masjid ini diresmikan oleh Bapak Bupati kita pada saat itu, Bapak Zaki Iskandar bin Bapak almarhum Ismet Iskandar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak sedikit pun terbayang pada saat itu, mampukah kami untuk melanjutkan pembangunan ini? Mampukah kami untuk melanjutkan perjuangan ini? Masya Allah, isyarah besar dari sang guru Abah Sepuh, sang guru Abah Uji. Pembangunan tidak boleh berhenti terus, maka kami diperintahkan untuk merehab daripada masjid ini. Tanpa persiapan, kami tidak mengundang arsitek hebat, kami tidak mengundang daripada tukang-tukang yang terampil. Kenapa? Karena kami tidak punya apa? Karena kami tidak punya persiapan apa-apa. Tidak ada uang pada saat itu sepeser pun. Bahkan kami pada saat itu masih memikul hutang 300 juta setelah pembangunan yang dilaksanakan oleh almarhum al-maghfurlah Abah Uji. Masya Allah, pada saat itu kami diperintahkan melalui isyarat untuk merehab masjid ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dulu Abah Sepuh setelah meresmikan masjid ini berucap kepada beberapa kiai dan beberapa murid-murid pada saat itu, nanti kelak masjid ini akan berubah menjadi masjid seperti Banten. Kelak nanti masjid ini akan ada menara seperti menara Banten. Dulu Abah Sepuh mengatakan di masjid inilah akan hadir para raja-raja. Masya Allah, maka malam ini kita bisa menyaksikan betapa luar biasa
Allah memperlihatkan ajaibul malakut, keajaiban alam malakut. Sang guru besar Duru Abah Sepuh telah memprediksikan malam ini kita bersama-sama dengan para paduka yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, pada saya memulai membangun, seperti apa cara pembangunan, maka santri-santri yang tidak pernah macul memegang pacul, santri-santri yang tidak pernah memegang sendok semen, saya menyuruh santri itu untuk bekerja. Masya Allah, keajaiban terjadi. Santri tercengang pada saat itu. Ketika megang sendok semen, mereka berubah menjadi tukang-tukang terampil. Maka di masjid ini, di menara ini, tidak ada satupun tukang bas yang terampil. Di masjid ini dan di menara ini tidak ada arsitektur yang hebat. Masjid ini dan menara ini dibangun murni oleh para santri-santri yang tidak pernah mengenal pembangunan. Maka hari malam ini kita kembali menyaksikan ajaibul malakut, keajaiban alam malakut yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita sekarang bisa melihat betapa luar biasa, mengagumi daripada masjid kesepuhan, mengagumi daripada menara masjid kesepuhan yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang datang kepada saya mengundang arsitek dari mana. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pernah terjadi kesulitan yang sangat luar biasa. Ini menara ini sangat sulit dibangun. Bagaimana caranya dan sebagainya. Bersimpuhlah kami, maka isarah kembali bahwa engkau harus datang ke Jakarta di wilayah Ragunan. Engkau harus berziarah ke makam Pangeran Wiraguna. Saya pada saat itu berziarah ke makam Pangeran Wiraguna. Tersentak saya. Kenapa? Di situ tertera bahwa Pangeran Wiraguna inilah adalah arsitek daripada pembangunan menara Banten yang kita cintai. Menara Banten adalah arsiteknya adalah Pangeran Wiraguna yang makbarohnya di wilayah Jakarta Ragunan. Masya Allah, maka pada saat itulah sang arsitek langsung mengarsiteknya ini. Saya akan datang ke Cilongok untuk membimbing dan memimpin pembangunan daripada menara itu. Alhamdulillahirabbil, kembali ajaibul malakut Allah pertontonkan di malam ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wahai Allah, berilah pemimpin-pemimpin terbaik yang engkau ridhoi, yang akan menorehkan daripada tanda tangan di prasasti ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, berikan kemudahan, kegampangan pemimpin yang engkau ridhoi yang akan menandatangan di prasasti ini. Maka Allah mentakdirkan bupati kita saat ini adalah Bapak Haji Maisal Rosyid. Gubernur kita saat ini adalah Bapak Haji Andra Sodi. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pemimpin-pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin-pemimpin yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menandatangani di prasasti ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita menyaksikan di malam ini ajaibul malakut,
40 tahun yang lalu Abah Sepuh mengatakan akan berubah masjid ini menjadi masjid seperti Banten, akan berubah di sini akan ada menara seperti menara Banten dan akan hadir pada raja-raja. Sekarang malam ini kita semua menyaksikan, semoga kita disaksikan oleh bermiliar-miliar malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, para paduka-paduka yang mulia yang duduk malam ini di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dicukupkan mauizah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita semua selalu bersatu, mudah-mudahan di alam dunia kita bersatu, nanti di alam akhirat juga kita bersatu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak ada perbedaan, tidak ada paduka raja, tidak ada pejabat, tidak ada tentara, tidak ada TNI, tidak ada siapapun, karena kita berada di masjid yang suci, yang benar-benar kita bersimpuh semuanya. Kita la haula wala quwata illa billah, kita tidak berdaya apa-apa di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid mudah-mudahan selalu ada dalam hati kita. Masjid mudah-mudahan selalu ada dalam hati kita. Masjid adalah lambang daripada pembawa cinta. Di sini Allah mengawali peradaban manusia dengan Adam membangun Ka'bah Baitullah. Di sini kita melihat betapa luar biasa peradaban itu ditorehkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Peradaban itu ditorehkan oleh paduka yang mulia Nabi Sulaiman alaihissalam membangun daripada Baitul Muqaddas. Mudah-mudahan kita semua bagian daripada yang mampu mengikuti jejak langkah sang para nabi-nabi, amin. Jejak langkah sang para wali-wali Allah, amin. Jejak langkah sang para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap Engkau, wahai Allah, amin. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap para nabi-nabi Allah, amin. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap para wali-wali Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap para ulama-ulama Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap saudara-saudara kami seiman dan sekeyakinan. Wahai Allah, anugerahi kami cinta terhadap saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi masjidina. Barik lana ya Allah fi masjidina wa majlisina wa ribatina wa ahlina wa zurriyatina wa jarina wa qaryatina bihurmati habibikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi